berikan aku satu roti. Aku akan membayarnya dengan satu dosa. Penjual roti mengerutkan dahi, mengira Abu sedang bercanda. Apa maksudmu tukar dosa dengan roti? Abu tersenyum, kau beri aku roti, maka aku ambil satu dosamu. Sebab kau menolong orang lapar, dan setiap pertolongan yang ikhlas bisa menghapus dosa. Sore itu, Abu Nawas datang ke toko roti di sudut pasar Baghdad. Ia tampak tenang, meski bajunya lusuh dan wajahnya kelelahan. Ia berdiri di depan penjual roti dan berkata dengan nada serius, berikan aku satu roti. Aku akan membayarnya dengan satu dosa. Penjual roti mengerutkan dahi, mengira Abu sedang bercanda. Apa maksudmu tukar dosa dengan roti? Abu tersenyum, kau beri aku roti, maka aku ambil satu dosamu. Sebab kau menolong orang lapar, dan setiap pertolongan yang ikhlas bisa menghapus dosa. Penjual bingung, tapi matanya mulai melembut. Kalau begitu, ini roti untukmu, katanya sambil menyerahkan satu. Abu menerimanya dengan sopan, lalu berkata, hari ini satu dosamu lunas. Tapi besok, coba lunasi lagi dengan kebaikan lainnya. Penjual tertawa kecil, tapi dalam hatinya ada yang berubah. Mungkin, ia baru saja belajar cara paling ringan untuk bertaubat. Pagi hari, Abu Nawas berdiri di depan rumah saudagar kaya. Ia mengetuk pintu sambil membawa kantong kecil kosong. Ketika si saudagar keluar, Abu berkata, wahai tuan, berilah aku sepotong roti. Aku akan membayarnya dengan satu dosa milikmu. Saudagar melotot, apa gunanya dosaku bagimu? Abu menjawab tenang, tak berguna untukku, tapi sangat berharga jika kau mau melepasnya dengan sedekah. Si saudagar tertawa keras, dosa bukan mata uang, Abu. Benar, tapi sedekah bisa jadi penghapusnya. Lihat kantongku ini, isinya kosong, seperti hati orang yang tak lagi menyesal. Saudagar terdiam, ada nada getir dalam suara Abu. Akhirnya ia memanggil pembantunya, beri dia makanan dan air. Abu tersenyum, terima kasih. Hari ini, dosamu menjadi ringan. Besok, jangan beratkan lagi. Di tengah keramaian pasar, Abu Nawas naik ke atas kotak kayu dan berseru, wahai penduduk Baghdad, siapa mau menukar satu dosa dengan satu roti? Orang-orang mulai mendekat, ada yang tertawa geli, ada yang penasaran. Abu, kau mau mengoleksi dosa? Abu tertawa, bukan, aku hanya ingin melihat siapa yang lebih takut lapar daripada takut berdosa. Seorang ibu membawa dua roti, menyerahkannya padanya. Kalau begini, apakah aku bebas dosa? Abu menerima dengan lembut, bukan aku yang menghapus, tapi keikhlasanmu yang membakar dosa itu. Sejak hari itu, lapak kecil Abu selalu dikerumuni orang. Tapi bukan karena ingin jual beli, melainkan karena setiap kata-katanya jadi cermin. Di pasar yang biasanya penuh tawar-menawar dunia, Abu menjajakan pengingat untuk akhirat. Di sudut masjid, seorang lelaki mendekati Abu Nawas usai salat. Abu, ku dengar kau tukar dosa dengan roti. Apa tidak kau permainkan agama? Abu menoleh sambil tersenyum, sedekah menghapus dosa. Bukankah itu yang diajarkan kitab? Tapi kau menyebutnya tukar dosa, seolah-olah dagang. Karena manusia lebih paham bahasa dagang daripada bahasa cinta, maka aku pakai cara mereka untuk menyampaikan pesan langit. Lelaki itu terdiam. Lalu kau makan roti dari dosa? Abu menjawab, aku makan dari sedekah. Tapi yang lebih penting, aku memberi mereka harapan bahwa dosa pun bisa ditebus, asal dengan kebaikan. Hari itu, lelaki itu pulang sambil membawa satu roti. Tapi lebih dari itu, ia membawa satu kesadaran, bahwa memberi, sekecil apapun, adalah cara memulai jalan kembali. Hari Jumat, pasar Baghdad penuh sesak. Di antara para pedagang rempah dan kain, Abu Nawas membuka lapak kecil dengan tulisan besar, satu roti sama dengan satu dosa Anda. Orang-orang berhenti, penasaran, apa ini lelucon baru Abu Nawas? Ia menjawab sambil duduk tenang, tidak, ini dagangan paling jujur, aku tak jual apapun, hanya ingin kalian jual sedikit rasa peduli. Seorang pemuda maju dan bertanya, kalau aku beri satu roti, dosaku hilang? Abu menjawab, mungkin tidak langsung hilang, tapi dengan memberi, kau sedang menghidupkan bagian suci dalam dirimu. Hari itu, Abu membawa pulang kantong penuh roti. Tapi yang lebih penting, ia meninggalkan benih-benih kesadaran di hati para pedagang, bahwa di tengah keramaian dunia, selalu ada tempat untuk urusan akhirat.
Suatu pagi yang sejuk, Abu Nawas mendatangi penjual roti yang terkenal pelit. Ia berkata tanpa basa-basi, "Jika aku beri kau kesempatan masuk surga, maukah kau tukar dengan satu roti?" Penjual tertawa sinis, "Kau pikir surga semurah itu?" Abu mengangguk, "Surga memang mahal, tapi kadang dibuka lewat pintu sedekah kecil. Seperti sepotong roti." Penjual menatapnya heran. "Kau tahu, memberi roti pada yang lapar bukan sekadar amal, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup lebih dekat pada surga." Penjual terdiam, lalu berkata lirih, "Berarti kalau aku beri 2 roti." Abu tersenyum, "Maka 2 pintu surga terbuka sedikit lebih lebar untukmu." Tanpa banyak kata, penjual itu memberikan 2 roti hangat. Hari itu, bukan hanya perut Abu yang kenyang, tapi nurani si penjual juga diselamatkan. Usai salat zuhur, Abu Nawas berdiri di depan jamaah dengan membawa kantong kain. "Saudara-saudaraku, siapa yang mau menghapus dosanya hari ini? Aku hanya minta 1 potong roti untuk orang miskin." Beberapa orang tertawa kecil, mengira Abu sedang membuat lelucon. Tapi ia melanjutkan dengan nada serius, "Di dunia ini, terlalu banyak orang yang menimbun pahala tapi membiarkan tetangganya kelaparan." Seorang anak muda bangkit dan berkata, "Aku punya 1 roti di rumah, akan kuberikan." Disusul oleh yang lain, hingga kantong kain Abu penuh. Abu menatap mereka dan berkata, "Bukan rotinya yang penting, tapi niat kalian untuk membagi cahaya dalam dada. Itulah yang menghapus dosa." Hari itu, masjid menjadi tempat lahirnya kesadaran baru, bahwa amal bukan hanya dari langit, tapi juga dari dapur. Seorang ibu miskin datang pada Abu Nawas sambil menangis. "Anak-anakku lapar, Abu, aku tak punya apa-apa." Abu Nawas lalu berkeliling ke toko-toko dan rumah orang-orang kaya, sambil berkata, "Siapa mau tukar 1 dosa dengan sepotong roti untuk anak-anak yang lapar?" Banyak yang mencibir, tapi beberapa orang akhirnya memberikan roti. Ketika ditanya, "Abu, apa benar dosa mereka jadi hilang?" Ia menjawab, "Aku bukan Tuhan, tapi aku tahu, anak-anak yang kenyang akan mendoakan kalian, dan doa dari perut lapar yang dipenuhi lebih cepat sampai ke langit." Malam itu, anak-anak tertidur dengan perut kenyang, dan para pemberi, walau awalnya ragu, tidur dengan hati yang jauh lebih ringan. Seorang teman lama datang menemui Abu Nawas dengan penasaran. "Aku dengar kau tukar dosa dengan roti, kau serius?" Abu tersenyum santai, "Kau tahu, manusia sekarang hanya paham logika dagang, maka kutawarkan pahala dalam bentuk diskon dosa." Temannya tertawa, "Tapi itu tak masuk akal." Abu membalas, "Justru karena tak masuk akal, orang-orang jadi berhenti sejenak dan berpikir. Dan dalam sejenak itu, mereka mungkin sadar, lebih mudah memberikan roti daripada meminta ampun berkali-kali." Temannya diam, "Kau benar, kadang satu tindakan sederhana lebih kuat dari 1000 teori." Abu mengangguk, "Dan kadang, 1 roti bisa lebih bermakna daripada doa panjang yang lupa dijalankan." Pasar Baghdad sedang ramai. Abu Nawas duduk di depan lapaknya yang tak biasa, dengan papan bertuliskan, "Tukar dosa Anda sekarang, bayar dengan roti." Orang-orang tertawa, menganggap ini lelucon khas Abu. Tapi beberapa berhenti, "Abu, ini maksudnya apa?" Ia menjelaskan, "Setiap orang punya dosa, tapi sedikit yang tahu caranya menebusnya dengan sederhana. Roti ini bukan harga pengampunan, tapi bentuk kasih." Seorang ibu tua menyerahkan 2 potong roti, sambil berkata, "Aku tak punya banyak, tapi semoga ini membantu." Abu menerima dengan hikmat, "Engkau tak sedang memberiku, tapi sedang menenangkan langit." Hari itu, pasar jadi saksi bahwa kebaikan bukan soal besar kecilnya benda, tapi keikhlasan saat memberinya. Seorang ulama terkenal datang menemui Abu Nawas di pasar, matanya tajam, nadanya tinggi. "Aku dengar kau tukar dosa dengan roti. Ini sesat. Dosa tak bisa dijual beli." Orang-orang berkumpul, menahan napas. Tapi Abu tetap tenang. "Benar, wahai Tuan. Dosa tak bisa dibeli, juga tak bisa ditukar. Tapi sedekah bisa menghapus dosa, bukan begitu?" Sang ulama terdiam. "Itu benar." Abu melanjutkan, "Aku hanya menyampaikan dengan bahasa yang dipahami orang awam. Kalau kukatakan, bersedekahlah, mereka lewat. Tapi kalau kusebut tukar dosa, mereka berhenti, bertanya, berpikir." Orang-orang mengangguk. Ulama itu menarik napas, lalu berkata pelan, "Kadang, cara yang tak biasa, membawa orang kembali ke jalan yang benar." Ia lalu menyumbangkan 1 roti, dan pergi dengan senyum tipis. Hari itu, bukan hanya orang miskin yang kenyang,
tapi juga ego yang dilunakkan oleh kebijaksanaan. Abu Nawas menghampiri seorang saudagar pelit di gang sempit Baghdad. Wahai tuan, berilah aku satu roti. Aku akan membayarnya dengan satu dosa milikmu. Saudagar mencibir, dosa saya terlalu banyak. Satu roti tidak cukup. Abu menjawab santai, kalau begitu, beri saja satu roti untuk satu dosa. Dan besok satu lagi, sampai hatimu ringan. Saudagar tertawa, kalau begitu, aku bisa bangkrut karena dosa. Abu tersenyum, tidak akan. Justru kau akan kaya, bukan harta, tapi kaya hati. Saudagar memandang roti-roti hangatnya, lalu menyerahkan satu. Ini untuk satu dosaku yang paling lama. Abu menerima dengan sopan. Mulailah dari satu, karena taubat besar pun dimulai dari niat kecil. Hari itu, saudagar mulai membuka pintu kemurahan. Dan Abu, ia membawa pulang lebih dari sekadar roti, ia membawa perubahan. Abu Nawas duduk di tangga masjid saat seorang pemuda bertanya, Abu, kenapa kau minta roti, bukan uang? Abu menjawab, karena lapar datang lebih cepat dari rasa takut akan neraka. Roti adalah pertolongan tercepat. Pemuda itu mengangguk, tapi bukankah uang bisa beli lebih banyak? Benar, tapi uang butuh proses, niat, bahkan kadang disimpan dulu. Sedangkan roti bisa langsung diberi, langsung mengenyangkan, langsung jadi amal. Abu bangkit dan melanjutkan, banyak yang menunggu kesempatan besar untuk beramal, padahal kesempatan kecil sudah di depan mata. Pemuda itu pulang dan memberi roti pada tetangganya yang sakit. Hari itu, ia merasa lebih damai dari biasanya. Ia mulai paham bahwa amal tak harus menunggu kaya, tapi dimulai dari yang ada di tangan, seperti sepotong roti. Suatu malam, Abu Nawas duduk di warung kecil milik seorang janda tua. Ia memesan teh hangat dan satu roti. Si penjual berkata, Abu, kau belum bayar roti minggu lalu. Abu tersenyum, benar, tapi roti itu aku bayar dengan satu dosa orang yang membayarkan padaku dengan sedekah. Penjual tertawa, kau dan cerita-ceritamu selalu membuatku bingung. Abu menjawab pelan, bukan aku yang menghapus dosa. Tapi saat kau memberi makanan pada orang lapar, bahkan tanpa pamrih, Allah lah yang membersihkannya. Si janda terdiam, lalu mengambil satu lagi dan memberikannya pada seorang anak jalanan di depan warung. Aku mau bayar dosa masa laluku dengan roti ini, katanya sambil tersenyum. Abu menatapnya kagum. Kadang, roti yang kita beri bukan hanya untuk mengisi perut orang lain, tapi untuk mengosongkan beban dalam dada kita sendiri. Pagi itu, Abu Nawas berjalan keliling kota sambil membawa kantong lusuh dan papan bertuliskan, dosa Anda menumpuk, tukarkan sekarang juga dengan roti untuk fakir miskin. Orang-orang menertawakannya. Abu, dosa bukan barang dagangan. Abu mengangguk, betul, tapi kalau kau punya banyak dosa dan banyak roti, kenapa tak kau pakai roti itu untuk menghapus sebagian dosamu? Seorang pria berkata sinis, kalau semua dosa bisa ditebus dengan roti, neraka pasti kosong. Abu menjawab, bukan rotinya yang penting, tapi niat memberi, empati, dan keikhlasan. Itulah yang menghapus dosa. Hari itu, kantong Abu dipenuhi roti dari tangan-tangan yang awalnya ragu. Tapi mereka semua pulang dengan perasaan lega. Karena kadang, satu roti cukup untuk mengingatkan bahwa dosa tak harus ditimbun, tapi bisa dilepaskan, lewat kebaikan yang sederhana.